selamat yang sedang di rumah atau mungkin lagi di luar kota. Selamat pagi, sugeng enjing semuanya adik-adik. Nah, hari ini Mbak Peggy nggak sendirian. Mbak Peggy ngajak teman-teman banyak nih. Ada siapa ya? Bagi kenalin ya. Ada Mbak Elis. Halo. Ada Mbak Ica. Halo. Ada Mas Mika yang biasanya melalang buana untuk menggitari. Nah, hari ini kita mau ngapain nih Mbak? Ada yang punya ide nggak? Mbak Ica, Bang. Aku mau main game dulu ah. Waduh, main game. Terus mau makan? Waduh, kok makan? Ini kan waktunya ibadah Mbak. Salah ya? Iya. Kita kan mau memuji Tuhan, kita mau berdoa sama mendengarkan firman. Makan itu nanti aja. Terus mau main game nanti aja ya. Kita mau ibadah dulu. Yuk, kita mau balik berdiri, kita mau memujikan. Hari ini kurasa bahagia. Jangan lupa senyum ya. Sambil tepuk tangan. Walaupun kita tidak berkumpul bersama teman-teman. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu di mana lagu ini tuh menandakan bahwa kita ini anak GKJW. Lagu apa ya, Mbak? Lagu Aku Anak GKJW ya, Mbak. Nah, Aku Anak GKJW. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk, bangkit berdiri sambil tepuk tangan ya. Semangat. Bersama belajar dan karya bagi
memujikan satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk kita memujikan dengan sikap berdoa. Halo adik-adik Pratama, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami kuasai hati dan pikiran kami. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 4. Perjanjian Baru, 2 Timotius 4, ayat pertama sampai 8. Kakak baca ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan.
hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, juga membaca dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, apa yang terjadi pada Rasul Paulus? Ada yang tahu? Ya, Rasul Paulus sedang dalam penjara. Ada sebagian orang yang tidak suka karena dia menyebarkan Injil, berita sukacita, berita keselamatan dengan semangat dan menggebu-gebu. Adik-adik, yang hebat adalah pada saat Rasul Paulus di penjara, ia tetap mengabarkan Injil dengan menulis surat. Kepada Timotius, Rasul Paulus meminta agar Timotius tidak putus asa mengabarkan Injil. Meskipun banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak setuju, bukan berarti Timotius harus menyerah. Dia harus tetap bersemangat mengerjakan tugas panggilan pelayanannya. Nah, sekarang gambar yang ini. Siapa yang kenal dengan tokoh ini? Dia adalah Konrad Lorenz Cullen, salah satu tokoh pendiri GKJW. Apa yang dilakukan Cullen untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus? Ia membuka perkampungan dan lahan pertanian di daerah Ngoro. Yang awalnya itu adik-adik adalah hutan yang luas. Ternyata banyak orang yang tertarik ikut mengerjakan sawah. Nah, Cullen juga mengajarkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami kepada para pekerja itu. Mereka terbiasa berdoa sebelum mulai bekerja di sawah. Satu tokoh lagi, dia adalah Paulus Tosari, murid dari Cullen. Sebelum menjadi murid Cullen, dia adalah seorang pedagang, adik-adik. Nama aslinya Satipah, kita panggil Pak Satipah ya. Setelah belajar kepada Cullen, Pak Satipah ini hidupnya mengalami perubahan. Ia juga bersemangat membuka lahan persawahan baru di daerah Kertorejo. Nah, setiap minggu ia pergi ke Ngoro untuk belajar pada Cullen. Pak Satipah ini adalah murid yang tekun belajar. Dia dibaptis pada tahun 1844. Kemudian berganti nama menjadi Paulus Tosari. Dia tinggal di daerah desa kelahirannya di Sidokare, Sidoarjo, sambil mengabarkan Injil ke wilayah Madura. Tahu ya Madura ya? Adik-adik, perjuangannya ini tidak mudah. Dia sering ditolak. Banyak juga yang tidak menyukainya. Tapi Paulus Tosari tidak menyerah. Dia terus menjalankan panggilannya mengabarkan Injil. Adik-adik, itu tadi adalah 3 tokoh penting yang hebat dalam memberitakan Injil. Semuanya mengalami masa yang sulit. Paulus di penjara. Cullen berjuang membuka lahan pertanian dan memimpin para penggarap sawah itu. Bagaimana dengan Tosari? Dia mau belajar dengan tekun,
meskipun harus bersusah-susah menempuh jarak yang jauh setiap minggu untuk bertemu dengan gurunya, Colin tadi. Itu semua bukanlah hal yang mudah, adik-adik. Susah. Tapi apakah mereka menyerah dengan kesulitan itu? Tidak, mereka tidak menyerah. Coba kita bayangkan, jika Paulus menyerah pada kesulitan dan tidak lagi menulis surat, mungkin sekarang kita tidak bisa membaca Alkitab di Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Paulus. Ya, ada beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru kita. Dan mungkin akan lebih sedikit orang yang mengenal Tuhan dan mengerti berita keselamatan. Lalu, jika Colin dan Tosari pada waktu itu berhenti berusaha, mungkin GKJW kita ini tidak seperti sekarang. Ya kan? Ketika orang ini, mereka ini mengajarkan pada kita untuk tetap bertahan dalam penderitaan dan menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kita sampai selesai. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Anak GKJW ini? Kalau bertemu kesulitan, apa boleh ya menyerah saja lalu berhenti berusaha? Bagaimana? Mau menyerah atau tetap berusaha? Wah, bagus, sip. Itu baru namanya anak GKJW. Berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga hingga tugasnya selesai. Jikalau adik-adik menemukan kesulitan, terus saja berusaha. Jikalau kalian memerlukan bantuan atau perlu bertanya, ya boleh. Sebisa mungkin usahakan hingga semua tugas selesai dan tuntas. Itu baru anak GKJW. Jika tiba saatnya hari Minggu yang cerah, Minggu pagi waktunya ibadah anak. Aduh, enak-enakan tidur, lalu harus bangun pagi, mandi, pakai baju rapi, karena mau ibadah. Males ya. Ini kan hanya ibadah lewat handphone, lewat laptop. Aduh, aku tidak usah ikut aja lah ya. Kan gak kelihatan, gak ada siapa-siapa yang tahu. Nah, adik-adik, di masa-masa ini memang kita masih dalam kesulitan berkumpul dan saling bertemu. Termasuk dalam hal beribadah. Namun keadaan ini tidak boleh membuat kita patah semangat. Kita tetap perlu membangun ibadah bersama meskipun kita berjauhan. Kakak di sini, kamu di rumah, teman-temanmu di rumahnya masing-masing. Salah satu tugas anak GKJW adalah tetap menjaga persekutuan satu dengan yang lainnya. Harusnya kalau adik-adik bersemangat menyambut ibadah, bangun pagi, menyiapkan Alkitab, menyiapkan handphone atau laptop, sudah mandi, rapi, wangi dan segar, duduk yang enak, lalu beribadah. Dan kamu bayangkan teman-teman yang lain
juga melakukan ini bersama-sama pada jam yang sama di rumah masing-masing. Wah, ini sesuatu yang luar biasa loh. Indah sekali. Adik-adik yang terkasih, ingatkah kalian tentang lagu Aku Anak GKJW? Setelah kebaktian selesai, ini nanti kalian boleh loh menyanyikan ulang lagu ini, kemudian merekamnya dan mengirimnya ke nomor kakak. Nyanyinya dengan penuh semangat ya. Boleh juga ke nomor kakak Pamong yang lain. Nah, ada yang menarik dari kata-kata di lagu ini. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ini penting nih. Ku rajin dalam persekutuan. Meskipun persekutuannya online atau virtual, harus tetap rajin ya. Lalu kita bisa sama-sama dengan bangga mengatakan 1, 2, 3. GKJW gerejaku. Mari sebagai anak GKJW, kita tidak mudah menyerah karena kesulitan. Kita harus tetap semangat menyelesaikan tugas kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu melalui firman yang kami dengar saat ini. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat tetap teguh hati, sabar, dan setia, dan mau melakukan semua tugas kami hingga tuntas dan selesai. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau berkenan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Nah, gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman ya? Nah, sudah ya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita persembahan. Yuk, dipersiapkan uangnya, dititipkan ke mama atau papa ya. Mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan boleh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, yaitu untuk negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada semua orang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kemudahan untuk internet, untuk guru-guru yang mengajar kami. Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah doa kami. Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Basa Jawa, adik-adik. Kita mau menyanyikan Monggo Sami Nderek Gusti. Yuk, bangkit berdiri dengan tepuk tangan.